Oke, Pak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu itu siapa? Bu Melania Eva nggih. Bu Melania Eva, Ibu dosen dari Universitas Mercu Buana ya, Jakarta. Pada Bapak Ibu guru yang tergabung atau anggota dari MGMP Matematika MA Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, khususnya pada Bapak Priyono sebagai pengurus atau ketua pengurus MGMP beserta jajarannya yang kami hormati. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya. Ya, meskipun pada hari ini agak kurang sehat ini sebenarnya saya, tapi tetap kita syukuri, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawakan acara pada siang hari ini dengan baik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, pada Ibu Melania Eva dan Bapak Ibu guru matematika anggota MGMP Madrasah Aliyah daerah Istimewa Yogyakarta yang hormati. Marilah teman pada yang hari ini kita awali, kita buka bersama-sama dengan mengharap ridho dari Allah SWT dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Dengan bersama-sama marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya tidak dibuka terus aku ragu. Ya, pada Bapak Ibu semua yang kami hormati, marilah kita dengarkan dulu yang pertama sambutan dari Ketua MGMP Madrasah Aliyah Daerah Yogyakarta yang kita harapkan nanti sambutannya. Oleh karena itu kepada Bapak Triyono SPD yang kami hormati, silakan. Monggo Pak Tri. Oke, terima kasih pada Pak Yazid ini yang sudah menyediakan diri untuk sebagai operator dan sebagai MC. Ya, ini Pak Yazid ini biasanya mengisi pemateri, malah ditunjuk sebagai MC. Ibu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Ibu Melania Eva Wulandari Tias MPD. Yang kami hormati Bapak Muhammad Irfan Rumah Soreng MPD, dosen pendidikan matematika UMBY. Yang kami hormati Bapak Ibu guru matematika Madrasah Aliyah se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini telah memberikan kesehatan, kesempatan pada kita sehingga kita dapat berjumpa di dunia maya. Mudah-mudahan
walaupun dalam dunia maya kita dapat saling sharing sarana untuk belajar. Ibu Melania dan Bapak Irfan, ini adalah kami ini guru-guru matematika se-Daerah Istimewa Yogyakarta dari 5 kota dan kabupaten gitu ya. Ini ada sekitar 80-an anggota sebenarnya, atau mungkin malah lebih. Tapi yang aktif sekitar itu, kalau internet sebenarnya lebih dari 100 gitu. Yang biasanya kalau pertemuan darat itu sekitar 80-an. Tapi kalau webinar mungkin ada beberapa kendala, biasanya paling separuhnya. Tapi udah alhamdulillah. Bapak sekalian, hari ini adalah hasil kerjasama dari MGMP dengan Universitas Mercubuana Yogyakarta yang dulu sudah ditawarkan dari UMGY, dan alhamdulillah hari ini bisa terlaksana dengan baik. Nanti bagaimana kita bisa mengambil atau menyerap dari apa yang disampaikan nanti dari Pak Irfan. Nah, ini adalah mengingat atau menggugah kita yang selama ini mungkin kurang untuk menganalisis hasil dari penelitian kita. Mulai kegiatan ini mudah-mudahan itu dapat mendorong kita untuk lebih baik lagi untuk menganalisis hasil dari kegiatan siswa. Mungkin itu saja perkataan dari saya. Untuk selanjutnya kami mintakan nanti sambutan dari Ibu Kaprodi, kemudian untuk selanjutnya pemateri dari Pak Irfan. Demikian Pak Yazid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Bapak Ketua, Bapak Triyono SPD. Selanjutnya ini acara tunggal ya dari Ibu dan Bapak dosen Universitas Mercubuana ya, dari Prodi Pendidikan Matematika ya. Prodi Pendidikan Matematika. Oleh karena itu kepada Ibu Melania dan Bapak Irfan kami persilahkan waktu nanti hingga pukul berapa Pak Tri? Ya, jam ke depan. Setengah 3 biasa. Ya, 1 jam ke depan kurang lebih ya, nanti terus dilanjutkan diskusi Bu. Karena itu kepada Bapak dan Ibu kami persilahkan sepenuhnya. Dipersilahkan Ibu, Bapak. Maaf Ibu, suaranya belum masuk. Suaranya belum masuk Ibu Melania. Suaranya belum masuk. Kelihatannya belum ya. Belum, mic-nya belum tadi. Silakan. Oh, hilang lagi ya?
Juga saya. Atau Pak Irfan, Pak Mat Irfan? Halo, cek. Masuk suara Halo. saya, Pak? Oh iya, masuk. Pak Mat Irfan Oke, berarti tinggal Ibu Eva, ya. Ibu Eva yang belum masuk. Bu Eva kelihatannya mic-nya, ini sudah loh harusnya. Mungkin volumenya mungkin. Atau Pak Irfan dulu. Halo, Bu Eva. Oke. Semoga Pak Irfan bisa, kalau misalnya di satu ruangan, mungkin beda. Ini beda ruangan, Pak. Saya lagi di kampus, beliaunya lagi di rumah. Rumahnya ya. Oh begitu. Atau mungkin apa namanya? Itu kalau belum siap sampai tunggu, mungkin Bapak mengirimkan pengantar nggak apa-apa. Sepertinya nggak bisa. Berarti belum jadi tes ya Pak Kri? Oh iya, ini ditelepon sama Ibu Eva karena ada pengaruh koneksi di beliau, mungkin langsung saya mulai aja Pak, gitu. Oh iya. Okay. Beliau mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Oh ya. Oke, saya mulai nggih Bapak, Pak Tri dan teman-teman. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur sekali saya pada siang hari ini bisa bersua atau bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, dan ini merupakan sebuah hal yang baru juga bagi saya karena melaksanakan seminar dengan hanya menatap wajah Bapak Ibu ini lebih grogi rasanya Pak. Biasanya kalau di ruang terbuka kan orangnya agak jauh dikit, ini seperti ditatap oleh semua person, semua yang hadir. Oke Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya perkenalkan diri saya, mungkin Pak Tri sudah sering WA sama saya dan mungkin teman-teman yang lain. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Rumah Soreng, kemudian saya aktivitasnya di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, kemudian saya menyelesaikan sekolah studi S1 saya di IAIN Ambon, kemudian yang S2-nya di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk sedikit berbagi dengan Bapak Ibu sekalian. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga sudah punya pengalaman di bidang ini, tetapi sebelum saya mulai, saya ingin Bapak Ibu sekalian mengisi, ada link yang saya kirimkan di kolom chat pada ini, kolom chat di ini, nanti Bapak Ibu boleh mengisinya. Saya masukkan ke kolom chat dulu. Oke, nanti diklik aja, nanti passwordnya adalah, bentar, sudah saya masukkan ke kolom chat.
itu. Nanti ketika Bapak Ibu mengklik link itu, nanti dia minta password. Nanti passwordnya monggo dimasukkan. Kemudian Bapak Ibu ada 2 pertanyaan saja di situ. Saya ingin Bapak Ibu menjawabnya supaya sebelum kita memulai dari kegiatan kita pada siang hari ini. Oke, baru halo. Ini baru 1 orang sepertinya yang mengisi. Kita boleh lihat. Barangkali saya bantu, saya copy di grup ya Pak. Iya. Oke. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah Anda pernah menggunakan iTeman sebelumnya? Ini kita lihat mayoritas belum ya. Ini masih 2-3 person ya yang menjawab. Ya, person yang menjawab. Oke. Kalau di RAS model ini sudah 6 orang, yang 5 orangnya sudah belum pernah, satunya sudah pernah mengikuti, artinya oke, kita lihat masih terus berkembang. Jadi saya hanya ingin melihat supaya nanti kalau saya lihat Bapak Ibu sudah banyak yang memahami tentang RAS model, mungkin saya tidak akan memulai dari step-step awalnya, hanya langsung pada tingkat analisisnya saja. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah menguasai, bukan belum pernah ya, tapi kemudian ingin mendalami ini dan baru mau mencobanya, nanti mungkin saya akan memulai dari step dasar, sehingga mulai dari bagaimana mengimport data, bagaimana mengklasifikasi data, kemudian baru ke interpretasi. Ini baiknya dari awal saja. Oh, Banyak oke, kan siap. belum. Oke, ya ini saya lihat juga memang mayoritas ya belum ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali sudah bersedia menjawab pertanyaannya. Kemudian sebelum kita mulai, ini untuk keluar dari sebentar. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini sebentar. Bapak Ibu sekalian, ini ada daftar hadir yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa mengisinya di daftar hadir tersebut. Kalau enaknya itu kalau parafnya itu menggunakan handphone sebenarnya. Kalau menggunakan laptop agak ribet ya. Tapi kalau menggunakan handphone biasa lebih mudah. Oke, itu nanti diklik aja untuk daftar hadirnya. Saya langsung aja kepada materinya Bapak Ibu sekalian. Materi yang akan kita bahas. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu di layarnya? Sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang kita bahas pada siang hari ini itu adalah analisis karakteristik soal matematika dengan menggunakan RAS model. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai mungkin jelas dulu. Biar jelas itu dijalankan saja. Oke. Biar tulisannya lebih besar. Tulisannya di sana kelihatan Bapak Ibu? Kecil-kecil. Oh, kecil-kecil ya? Di slideshow. Udah saya kasih slideshow ini sebenarnya. Oh iya, masalah ini bukan nganu ya. Di sana kecil banget ya, Pak?
Betul. Iya. Ternyata belum slideshow katanya. Gimana? Belum slideshow ya? Udah Pak. selesai. Udah. Dan Masih di kecil situ ya? disambungkan dengan proyektor enggak, sebaiknya jangan. Enggak. Ini tidak nyambung proyektor. Saya langsung dari laptop. Seharusnya Paling besar ya tidak. Pak, seharusnya. Karena ini memang size-nya saya buat agak besar-besar ya. Ya memang, tapi tampilannya tidak slideshow, jadi seperti tampilan editor. Enggak slideshow Tapi ya. kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Oke. Mungkin di sini slideshow dulu baru saya itu ya, mungkin sebentar Pak. Sebentar. Di sini slideshow dulu. Oke, kalau ini gimana Pak? Sekarang masih sama? Masih sama, tapi nggak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama Ibu sekalian, kita akan mulai diskusi kita sebenarnya dari sini sebenarnya. Jadi kenapa kita membutuhkan sebuah analisis terhadap hasil ujian anak-anak? Karena memang kalau kita bicara tentang kurikulum pada umumnya, kan pertama kan sebenarnya kita menetapkan dulu seperti apa sih lulusan yang ingin kita inginkan. Kemudian setelah kita menetapkan itu biasanya dalam visi misi sekolah, kalau di kampus ya visi misi prodi itu. Kemudian untuk menuju itu bahan apa saja yang harus dia kuasai supaya dia tercapailah apa yang kita inginkan dari sebuah proses itu. Nah, kemudian di dalam proses itu kemudian ada satu item yang sangat menunjang kurikulum, itu namanya penilaian. Nah, sehingga penilaian ini kalau kita melakukannya dengan asal atau tidak memperhatikan bagaimana menilai dengan sebaik-baiknya, maka itu kita sama dengan memberikan sesuatu yang tidak baik atau tidak pasti kepada anak-anak kita sendiri. Kenapa? Karena penilaian yang kita lakukan tidak memperhatikan aspek-aspek yang melibatkan kemampuan yang ada pada anak itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, hadirnya RAS model ini termasuk membantu kita untuk melakukan analisis terhadap penilaian itu sendiri. Tetapi kan dalam standar penilaian yang kita lakukan kan memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabilitas, dan transparan. Nah, kalau di SMA kan teknik penilaian yang kita lakukan kan ada 3 gitu. Ada kompetisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dari 3 hal ini yang dinilai, yang kita bahas pada siang hari ini adalah pada sisi pengetahuan. Pada sisi pengetahuan ini ada 3 teknik kan yang kita lakukan, yaitu penugasan, tes tertulis, dan tes lisan. Nah, di tes tertulis inilah yang di dalamnya itu ada soal-soal yang kita buat, baik dia pilihan ganda atau soal uraian yang akan diselesaikan oleh anak-anak. Sehingga kita penting menelaahnya, karena kalau kita tidak menelaahnya dengan baik, maka kalau kita kembali pada kurikulum tadi, maka nanti bisa kita katakan bahwa hasil yang kurang baik itu akan menyebabkan output yang kita hasilkan juga menjadi kurang maksimal. Nah, kapan kita melakukan penilaian itu? Setidaknya ada 6 hal ini yang kita lakukan ya dalam penilaian itu. Kalau di penilaian dari proses itu selama proses pembelajaran, penilaian diri akhir semester, kemudian kalau ulangan harian itu setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian KD, kemudian kalau ujian tengah semester itu pada pekan ke-7 suatu semester, kemudian kalau ulangan akhir semester itu pada akhir semester sendiri, dan ada namanya ujian sekolah. Nah, ke-6 item ini yang kita gunakan, dan kemudian ada penilaian-penilaian pada akhir semester yang kita gunakan ketika kita menggunakan soal pilihan ganda kepada anak-anak itu sendiri, maka soal-soal yang
kita berikan kepada anak-anak itu memang harus bisa kita analisis dengan baik, sehingga kita akan mengetahui jangan-jangan ada salah memahami soal tersebut, atau bisa jadi soal yang kita buat itu ternyata kemampuan anak-anak kita itu di bawah soal itu, soalnya terlalu tinggi, anak-anak nggak mampu menjawabnya. Sehingga kalau soal kayak begini kita paksakan ya sampai ya, ila ayamil akhir kayaknya nggak bisa dijawab karena memang kemampuannya di bawah. Sedangkan soalnya di atas itu. Atau sebaliknya ada soal yang kalau kita lihat, oh ternyata lebih menguntungkan laki-laki atau lebih menguntungkan perempuan, biasnya ke sana. Ya ini juga harus kita telaah dengan baik, sehingga memang soal yang kita lakukan itu bisa kemudian menginterpretasikan kemampuan anak itu secara komprehensif, sehingga nanti juga bisa membantu anak itu dalam pencapaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam penilaian pendidikan itu sendiri setidaknya ada 5 hal yang tercakup di dalamnya, yaitu yang pertama, dari setiap penilaian itu kita bisa memberikan feedback atau yang kembali memahami kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian bagaimana kita menilai juga kesiapan belajar berikutnya. Jadi dengan anak-anak itu sendiri, apabila kita bisa menganalisis dengan baik soal yang kita berikan kepadanya, maka kita kemudian bisa merekomendasikan bahwa anak ini bisa untuk mengikuti mata pelajaran berikutnya. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai kesiapan untuk itu sendiri. Karena bisa jadi anak-anak juga mereka mengikuti pembelajaran berikutnya tanpa ada kesiapan. Dan salah satu yang menyebabkan mereka tidak siap itu bisa jadi adalah suatu proses penilaian kita ya juga yang belum baik, sehingga tidak mampu memberikan kesiapan yang baik kepada anak itu sendiri. Kemudian dari soal yang kita buat juga kita bisa mendiagnosis kesulitan anak itu sendiri, di mana letak kesulitan yang harus kita perbaiki dari anak itu sendiri, dan bagaimana pemahaman konsep yang dimiliki oleh anak itu sendiri. Jangan-jangan kita maksudnya begini, padahal anak-anak itu sendiri memahaminya berbeda dengan apa yang dijelaskan di dalam kelas. Nah, ini akan menyulitkan anak untuk menjawab soal-soal yang kita berikan. Kemudian juga penilaian itu juga merupakan salah satu bukti kemajuan belajar. Jadi kita ingin mengetahui apakah anak-anak yang kita didik atau yang kita berikan sebuah pembelajaran itu, apakah mereka berkembang dengan baik dengan materi yang kita berikan, ataukah sebaliknya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kita semua sama-sama mengetahui bahwa mata pelajaran matematika ini asal didengar aja oleh anak-anak udah langsung malas dia. Belajar apa nak? Matematika, langsung malas. Matematika lagi ngitung pasti ini. Nah, itu sehingga hal-hal itu juga membuat ya kita memang harus termotivasi untuk terus mengajarkan ke anak-anak, sehingga hal-hal yang kemudian menjadi masalah itu bisa kita atasi lebih dini. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga menjadi alat evaluasi. Alat evaluasi bagi kita adalah kalau dalam hal ini adalah kita bisa memperbaiki soal yang kita buat. Jangan-jangan soal yang kita buat itu masih bermasalah. Nah, karena bermasalahnya itu kita kemudian terus jangan memaksakan soal itu setiap tahun kita pakai. Setiap ganti siswanya berganti, soalnya itu saja kita pakai. Nah, sehingga padahal ketika diuji ternyata soal itu memang bermasalah soalnya. Nah, maka kita butuh mengganti soal itu. Kenapa? Karena dengan memberikan soal yang terbaik kepada siswa itu sama dengan kita memperbaiki kualitas pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian nah, yang akan kita bahas berikut setelah tadi sedikit pengantar terkait penilaian tadi atau tentang bagaimana RAS model melihat masalah itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di RAS model ini yang ingin saya kenalkan adalah perkembangannya. Pertama, model RAS ini sendiri itu sekitar setahun 50-an. Ini dikembangkan oleh matematikawan dari Denmark. Kemudian beliau sebenarnya juga berhadapan dengan anak SD yang juga mempelajari matematika. Saat itu ketika beliau kemudian menelaah skor mentah, dan kemudian dengan sangat panjang beliau melihat banyak hal di dalam itu, sehingga beliau berkesimpulan. Kesimpulan beliau inilah kemudian ini menjadi dasar dari beberapa pengembangan selanjutnya tentang RAS model itu sendiri. Kesimpulan yang beliau simpulkan adalah jika kemampuan siswa sama dengan tingkat kesulitan siswa. Jadi kalau siswa mempunyai peluang 50%, jadi terhadap soal yang kita berikan itu jika kemampuan siswa itu sama dengan tingkat kesulitan yang ada pada soal itu sendiri.
Nah, kemudian ras model ini dipopulerkan oleh Benjamin Wright dari Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 80-an. Memang software ini dibuat sekitar tahun 83. 83-an itu mulai di launching. Dengan tersedianya mikrokomputer karena memang beberapa teorema-teorema atau beberapa analisis yang dipakai oleh Dr. Solras ini memang sangat sulit dipakai oleh orang yang bukan matematika gitulah. Sehingga beliau menggunakan software yang lebih mudah sehingga tidak hanya orang matematika aja, guru matematika, tapi guru di luar itu juga bisa menggunakannya untuk menelaah itu. Kemudian model RAS ini kemudian berkembang di Australia. Perkembangannya RAS di Australia itu dipelopori oleh David Andrik dari Australia. Muridnya itu kemudian ada orang Indonesia, Pak Sumintono, yang sekarang menjadi guru di Malaysia. Nah, itu kemudian model RAS ini dikenalkan dari beliau dan dari beberapa murid yang lain, kemudian dikenalkan ke Indonesia, kemudian dipelajari di beberapa universitas dan memang di banyak kampus belum mengembangkan ini. Banyak kampus belum mengembangkan ini. Ada yang sudah kampus yang sudah sedikit fokus mengembangkan RAS ini. Mereka punya software, punya link sendiri. Kalau kita mau menganalisis soal yang model RAS itu UNESA ya. Ada salah satu dokter yang sudah mulai mengembangkan penilaian model RAS dengan menggunakan nanti kalau kita masuk di linknya nanti kalau Bapak Ibu ketika di Google RAS model gitu nanti ada nanti lihat di pilihan itu ada satu pilihan yang yang menggunakan penilaian dengan menggunakan RAS model. Oke, pilihan ganda yang kita telah pada siang hari ini juga adalah data dikotomi, artinya hanya jawaban benar dan jawaban salah. Ya, memang ada juga politomius, ya, artinya yang soal uraian. Jadi tapi yang pada siang ini kita tidak membahas ke sana. Kita hanya membahas pada soal pilihan ganda. Nah, pada soal pilihan ganda ini nanti kita akan menggunakan softwarenya WinStep, tapi WinStep menyiapkan program yang gratis namanya MiniStep. Nah, MiniStep itu nanti kemarin sudah saya serahkan sudah memberikan link kepada Pak Tri untuk supaya Bapak Ibu bisa mendownload gratis, sifatnya free, bisa dipakai. Memang ada keterbatasan dari MiniStep itu sendiri, tapi sekiranya bisa membantu kita untuk menganalisis hal-hal yang bisa kita lihat dari soal pilihan garis dari Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, latihan kita pada siang hari ini yang pertama adalah kita akan Bapak Ibu sudah menginstal WinStep Bapak Ibu? Halo? Sebagian sudah. Oh, sebagian sudah. Oke. Kemudian setelah kita install nanti kita akan menyiapkan berkas. Nah, tadi yang maksud saya memberikan tadi yang pakai Mentimeter tadi. Nah, ini nanti maksud saya tadi kalau sudah oke, saya langsung lompat ke sini. Analisis dan interpretasi. Tapi karena kita akan mulai dari sini, maka yang pertama kita akan menyiapkan dulu berkas. Berkas itu adalah soal pilihan ganda yang sudah kita punya dengan kunci jawabannya. Nah, kemudian setelah itu setelah kita memasuknya ke dalam MiniStep, kemudian kita akan melakukan analisis dan interpretasi terhadap tingkat kesulitan soal, analisis butir, deteksi adanya soal bias, dan tingkat kesusian individu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut di sini Bapak Ibu. Mungkin nanti saya sudah punya beberapa ini ya Bapak Ibu ya, beberapa soal pilihan ganda. Ini saya mengambil dari salah satu sekolah, ya, satu sekolah. Kemudian saya yakin Bapak Ibu juga pasti punya ya, karena sudah banyak sekali menguji anak-anak. Nah, jadi ini adalah tampilan di mana ketika anak-anak sudah selesai melaksanakan ujian, kemudian kita entry jawabannya. Di atas ini adalah kunci jawaban yang sudah kita berikan. Belum tampil, Pak Irfan. Gimana Bapak Ibu? Belum tampil yang ditampilkan. Barangkali itu hanya PowerPoint-nya aja yang ditampilkan, sehingga yang ditampilkan sekarang tidak tampil. Oke. Oke, sekarang udah ya? Ya, sudah. Oke, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kita akan mulai dari sini. Bapak Ibu saya yakin punya seperti ini ya, punya soal-soal pilihan ganda, kemudian dijawab anak-anak, kemudian
dibuat seperti ini atau mungkin lebih bagus dari ini. Nah, ini soal jawaban yang kemarin saya coba mengambil dari satu sekolah. Nah, di atas ini adalah kunci jawaban, yang di bawah itu adalah soal anak-anak yang menjawab. Ini sampai 25 soal, anaknya ada 70 orang, ya 70 anak. Kemudian soal ini kita ngambil saja yang Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya ubah, perhatikan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah saya ubah. 01 ini saya menggantikan nama anak, jadi nama anak mulai dari 1 sampai, saya pakai 01 karena kita nanti ada bilangan 20, 30-an, ya itu sampai ratusan. Tadi kalau sampai 100 anak misalkan, maka saya bisa pakai 001 gitu ya. Nah, ini karena kebetulan kita punya jumlahnya 70 anak, sehingga saya pakai dari 01 sampai 70 anak. Dengan ini L ada menunjukkan jenis kelamin, laki, perempuan, kemudian ini adalah jawaban anak-anak. Bapak Ibu sekalian, kemudian dari sini sebenarnya WinStep itu bisa langsung membaca file Excel, cuma memang ada sedikit keribetan, ada sedikit yang harus kita edit lagi pada WinStep-nya. Dengan kita mengcopy dia pada person, nah supaya lebih mudah, biasa yang sering saya pakaikan ada dua cara. Pertama, ini file kita ubah dulu ke dalam bentuk apa namanya? Kita ubah dia dulu ke dalam Notepad ya, dalam Notepad bentuk filenya. Caranya pertama, ini kita bisa jadikan, kita ubah dia menjadi spasinya, kolumbitnya menjadi 1 ya, dibuat rapat seperti ini. Kenapa? Supaya nanti ketika dia menjadi notepad nanti tidak berjauhan gitu ya, tidak berjauhan di dalam notepadnya, dia langsung dalam rapat. Bisa begini, bisa juga kalau di sini kita menggunakan ini format di kolom ini ya, ini kolom width ya. Kita juga bisa menggunakan ini kalau kita bisa langsung menggunakan ya. Oke, jadi yang saya ulangi, yang pertama kita mengubah kolomnya menjadi 1 ya, 1 cm. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah kita ubah seperti ini, kemudian kita menyimpan filenya dalam bentuk notepad. Oke, save as, kita ubah bentuknya ya, bisa pakai CSV command delete ya. Pakai CSV ini, Bapak Ibu sekalian, atau juga bisa pakai CSV MC DOS juga bisa ya, gitu. Bapak Ibu bisa pilih CSV Command Delimited atau CSV MC DOS ini juga bisa. Oke, yang saya pakai ini sementara, Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kita, supaya filenya gampang dibaca, kita ubah namanya, misalkan saya ganti latihan. Supaya nanti kita ketika membuka WinStep nanti kita mencarinya lebih mudah. Oke, saya save. Oke, yes. Oke, sekarang kita buka tempat yang tadi kita simpan. Oke, Bapak sekalian. Halo? Halo? Enggak, dilanjut. Ya, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah itu kita mengecek file yang kita buka tadi atau yang kita sudah ubah tadi bentuk filenya, di mana kita simpan, nanti mau kita cari. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita ada tulisan A di sini ya, tulisan A di sini, kemudian selanjutnya kita akan membuka file WinStep-nya. Kita membuka software WinStep-nya. Itu yang paling atas dikosongin itu, Mas. Iya, paling atas dikosongin. Jadi file yang tadi itu tetap itu ya Pak, tetap setelah diubah tidak usah diotak-atik. Setelah diubah bentuk filenya tidak perlu diotak-atik. Oke, WinStep. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita buka WinStep-nya. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian.
sebenarnya kita bisa dari file Excel tuh bisa, kita menggunakan ini ya. Yang tadi saya sampaikan, saya coba dulu. Kita bisa file Excel. Cuma nanti kita akan, yang saya bilang ada keribetan tadi, nanti kita harus mengcopy tadi file yang, misalkan kita ngambil file ya, ambil file Excel di mana. Dan ini biasanya kalau misalkan saya coba pakai yang tadi saya sampaikan. Sebenarnya dari file Excel bisa langsung dibaca oleh Ministepnya. Nah, cuma nanti kita harus melakukan beberapa editan dulu sebelum kita menganalisis data itu. Nah, itu yang menurut saya, yang bilang saya tadi sampaikan. Nah, lebih mudah kita mengubah bentuk filenya, kemudian langsung dibaca oleh Winstep. Itu jauh lebih mudah. Oke, seperti yang saya lakukan, seperti Bapak Ibu. Oke, pertama kita open file. Kemudian Excel kan Excel di print ya? Berarti bisa ngomong print. Tapi Excel kan Stepnya belum tampil, Pak. print kan berarti ramah salah kan? Winstepnya belum tampil ya? Belum, Pak. Dengan Excel tahu print belum? Nanti Pak, anu, Apa nih? ini kan webinar. Oh, Ya. Ini maaf Pak, mungkin nanti share-nya yang share desktop, Oh, share jadi desktop. bisa tampil semua. Oke Pak. Oke, sebentar. Coba saya keluar nggih, sebentar Pak. Saya keluar dulu. Termasuk WA-nya. Desktop jadi biar tampil semua, walaupun kita ganti apa namanya materi bisa. Oke, ini udah kelihatan nggih Pak? Ya, kelihatan semua sekarang. Oke, siap semua. Oke. Oh, maaf. Berarti dari tadi nggak ini ya Pak ya? Ya, cuma satu-satu. Oh, PowerPoint, oke, siap. Excel gitu. Oh, oke, siap. Oke. Saya juga ini baru pertama kali menggunakan ini Microsoft Teams ini. Biasanya kami pakai apa? Google Zoom. Meet sama pakai apa Pak? Zoom. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Berarti sampai di sini tadi belum ya? Sebentar. Ya, jadi Winstep-nya mulai dari awal, Pak. Oke, siap. Berarti oke. Mulai dari awal berarti. Oke, siap. Ini saya close dulu. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ya. Ini pertama file yang kita punya. File yang kita punya ini kita ambil dari sini ya tadi ya, dari jawaban siswa. Kemudian kita buat menjadi Halo? Iya, oke. Nah, file Untuk yang kita Winstep-nya nanti di close dulu. Udah. Mulai dari awal ya. Oke, udah di close ini. Oh ya. Oke. Ya. Ini yang kita punya, file yang kita punya itu kita ambil dari sini tadi ya, dari hasil data anak-anak. Kemudian dari data anak-anak itu sendiri, kemudian karena nama anak ini bervariasi dan panjang pendeknya, maka supaya dia seragam kita ganti dengan 01 dan 02 dan seterusnya. Kalau 70 anak ya berarti ini sampai 70, kalau ya tergantung banyaknya anak. Kemudian kolom yang ketiga itu mewakili jenis kelamin ya, kalau laki dan perempuan. Bapak Ibu mau ngasihin pakai bahasa Inggris boleh, bahasa Arab juga boleh, ya terserah. Misalkan laki-laki rijalun R, misalkan wanita mar'atun, misalkan M, nggak apa-apa itu ya. Oke. Nah kemudian file kolom berikutnya itu adalah jawaban anak-anak dari nomor 1 sampai nomor 25. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa file ini sebenarnya bisa dibaca oleh Winstep atau Ministep tadi, tetapi kita akan melakukan pengeditan lagi. Nah, supaya tidak melakukan pengeditan dan keribetan, maka biasanya saya langsung aja mengubah bentuk filenya, ya, mengubah bentuk filenya. Nah, mengubah bentuk filenya menjadi notepad itu ya, supaya nanti bisa terbaca oleh Winstep. Nah, langkahnya ya tadi saya ulangi, langkahnya adalah ini kita ubah bentuk filenya, bentuk data filenya ini dengan pilihan file. Saya kira ini sudah hal yang umum ya Bapak Ibu, saya kira juga sudah tahu. Nah, kita mengubah bentuknya menjadi notepad. Kita misalkan saya kasih nama latihan oke.
Oke. Nah, terus kita Itu tadi CSV loh Pak. ya halo, kenapa Pak? Saya lihat tadi CSV bukan Notepad. Iya, Bukan CSV. Ah, Oh memang CSV gitu ya. ya CSV bisa, Notepad juga bisa Pak. Oh ya ya ya. Oke. Oke. Setelah itu, setelah kita mengubah bentuk filenya, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita buka mini step-nya. Oke, ini yang tadi saya sampaikan sebenarnya kita bisa juga ini karena dia membaca import form Excel, R, SAS, SPSS, Tata. Jadi dia sebenarnya bisa punya kemampuan untuk membaca itu, membaca file dalam bentuk Excel sebenarnya. Cuma kalau kita kita panggil file Excel itu kita harus melakukan editing lagi di dalamnya, ya sehingga nanti saya sampaikan bahwa kalau seperti nanti menjadi ribet ya, lebih enaknya itu kita ubah aja bentuk datanya menjadi CSV atau menjadi notepad tadi, kemudian kita langsung bisa menganalisisnya. Nah, kita panggil file yang tadi, open file misalkan. Mantap. Ya, kita panggil file. Oke, nah ketika panggil nanti dia tulis report auto file name or press enter auto file, tetapi kita jangan enter dulu karena file tadi perlu kita definisikan di mana yang akan kita analisis karena dia akan berbentuk seperti ini. Nah, kita harus mendefinisikan dulu dari interval mana nih atau dari kolom keberapa nih akan kita analisis. Terus karena ini adalah pilihan ganda, kita juga harus memasukkan dulu kunci jawabannya. Nah, itu yang perlu kita lakukan tahapan awal ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama ini adalah menunjukkan bahwa dimulai dari kolom 1 ya, dimulai dari kolom 1 Bapak Ibu sekalian, kemudian person length tabel ini label length ini adalah panjang yang bukan termasuk dari jawaban. Jadi misalkan di sini kita lihat jawaban itu dimulai dari kolom 4. Berarti panjangnya itu sampai 3 gitu ya. Ini kan kalau kita lihat jawabannya mulai dari jawaban D ini berada pada nomor 4. Nah, berarti panjang person ini sampai pada kolom yang ketiga saja. Nah, kemudian yang di sini perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah dimulai dari mana jawabannya itu? Dimulai dari kolom 4, maka kita masukkan sini 4. Berapa banyak itemnya? Ada 25, gitu ya. Jadi kita jangan masukkan 28, tapi berapa banyak item seluruhannya. Jadi sekarang tadi kita masukin 25 ya, kita terus ini 25. Cara mengeceknya kita refresh data display. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, itu menunjukkan bahwa data telah terbaca oleh Wistap dengan baik. Jadi yang person warna biru itu dari 1 sampai 3, yang item warna hijau mulai 1 sampai 25 pada kolom 28 pada Wistap. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita memberikan item labelnya. Item labelnya itu dengan menggunakan, terserah kita mau dilabelin apa terserah. Nah, karena ini saya biasanya karena ini saya nama soal 1 saya pakai S1 ya. Bapak Ibu mau pakai apa, mau dilabelin apa terserah. Itu. Nah, kalau saya biasanya langsung bikin S1, ini S2 sampai banyak soal S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, terus sampai seterusnya Bapak Ibu sekalian. Oh ya, sambil itu mengisi itu ya. Itu tadi di kolom 1, 2, 3 itu kan ada yang pertama itu apa isinya, tentang apa itu? Ini yang kolom pertama ini adalah kolom dimulainya personnya pada kolom 1. Kemudian data kemudian panjangnya ada berapa person yang akan yang masuk dalam person itu sampai artinya di luar daripada item jawaban. Nah,
Jadi kalau nanti kita tambah lagi sini, misalkan kita akan menganalisis apakah ada perbedaan soal ini kalau anak kota, anak desa, misalkan anak kaya, anak miskin, misalkan gitu, maka ini kita geser, maka itemnya menjadi sampai ke 4 gitu. Jadi kita melihat jadi di luar daripada jawaban yang akan kita analisis, itu panjangnya itu kita masukkan ke dalam person label ini. Jadi misalkan di sini Itu 1, 2, 3, maka saya masukkan sini menjadi 3. Kenapa? Karena panjang juga sampai 3 saja. Kemudian kalau yang sebelahnya itu adalah bagian pada data yang akan kita analisis. Artinya data yang akan kunci jawaban anak. Dari berapa kita mulainya? Mulai dari kolom keempat. Tapi kolom keempat itu merupakan nomor 1. Ya, maka kita masukkan mulai dari mana? Mulai dari kolom keempat. Sampai ke berapa? tadi yang baris 1 loh, Pak. Baris 1 itu kan ada angka 01, P itu dari mana itu tadi? Didapatkan dari mana ini itu? nanti muncul dengan sendirinya, Pak. Oh, muncul sendirinya. Dengan Makanya sendirinya. tadi lihat Excel kok Excelnya kan nggak ada. Itu kan dari mana? Kirain tadi PLP tadi itu bukan perempuan, laki-laki itu. Bukan. Oh Bukan, ya, Pak. ya. Bukan, Pak. Bukan. Sudah, monggo dilanjut. Jadi bukan kayak di SPSS terus kita definisikan dulu 0 untuk laki, 1 untuk perempuan kayak gitu ya. Ya, bukan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kemudian number of item ini adalah banyaknya soal yang kita analisis 25 soal, ya, kita taruhnya 25. Kemudian 70 ini banyaknya siswa, 28 ini banyaknya kolom, ini kok sampai kolom 28. Nah, ketika kalau kita udah masukkan ini, kita klik refresh data display. Nah, ini belum selesai ini. Artinya saya baru mengisi sampai pada S22 ini di sini di item label. Ini masih kurang, maka saya harus tambahin ini S23. Oke, setelah selesai kita klik itu. Nah, ini lihat, dia sudah langsung membaca secara otomatis labelnya. Nanti label ini kita penting untuk nanti ketika analisis nanti kita akan melihat karena dengan memberikan S1, S2, S3 itu kita akan lihat, oh ini soal nomor 1, oh ini soal nomor 2 nanti dalam analis nanti. Jadi kalau kita tidak memberikan label, nanti kita sulit menentukan ini soal nomor berapa ya gitu. Jadi memberikan label pada itu supaya gampang menentukan nanti letak soal pada analisis nanti. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah soal pilihan ganda, maka kita harus mengentry daripada kunci jawabannya. Ya, cara mengetik kunci jawaban itu adalah dengan mengklik ini MC key, scoring key. Nah, kemudian kunci jawaban itu dimulai pada kolom keempat, ya, pada kolom keempat. Pada ini kolom keempat. Kenapa di kolom keempat? Karena di kolom keempat itulah mulai daripada analisis jawaban anak itu sendiri. Nah, ini kebetulan saya juga sudah punya kunci jawaban. Nah, kunci jawaban ini kita masukkan. Ini ya, DAAC ini kita masukkan ke sini. Diketikkan pada kunci jawabannya. Kemudian kunci jawabannya juga harus melihat jawabannya. Jadi kalau misalkan ini kita ngentrinya pakai huruf kecil, maka kunci jawabannya juga pakai huruf kecil gitu. Kalau kunci jawabannya huruf besar, maka juga pakai huruf besar gitu. Karena kalau hurufnya berbeda nanti tidak dapat dilakukan analisis. Misalkan ini kunci jawabannya, supaya cepat mungkin saya masukkan asal ya mungkin ya. Jawabannya aja, yang penting kita bagaimana cara menganalisisnya. Oke, Ibu sekalian. Nah, setelah kita selesai memasukkan kunci jawaban pada step ini, kemudian setelah itu kita refresh kembali, kita lihat, oke, semua sudah terbaca dengan baik. Kemudian langkah analisis adalah yang pertama dengan mengklik pada toolbarnya ini mini step, kemudian ini
save control with data file and access to minister analyze. Kita klik ini, Bapak sekalian. Oke. Lihat sini dia mengatakan bahwa please enter the valid response code. Oke. Berarti apa? Berarti ada file yang jadi ada ini sampai 29. Oh, gimana gitu? Berarti ada file ini ya. Perhatikan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menemukan masalah, ini sampai 29, sedangkan yang akan dia kok nggak ada bentuk datanya. Nah, sehingga ini kita harus menghilangkannya, ya, menghilangkan daripada ini. Karena kenapa? Karena kalau dia ada di dalam ini, dan juga ini Bapak Ibu sekalian, WinStep ini punya kemampuan itu hanya sampai 25 item. Personnya 75. Kalau lebih dari itu dia tidak dapat melakukan analisis. Dia tidak dapat melakukan analisis. Oke, kita mulai Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita melakukan tadi, sebentar ini hilang. Oke. Kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Wah, ini kembali lagi ya. Oke, sebentar. Oke. Kemudian ketika muncul seperti ini, maka ini nama output yang akan kita simpan, kita boleh menggantinya. Misalkan output minister gitu. Save. Yes. Oke. Setelah itu kita tekan enter 2 kali. 1, 2. Nah, oke Bapak Ibu sekalian. Maka yang pertama nanti akan terlihat pada WinStep itu adalah yang pertama adalah ada 70 person yang kita telaah dan ada 25 soal yang dilakukan. Nah, yang pertama yang akan kita lihat di sini adalah person reliability, baik secara personnya atau secara itemnya atau soalnya. Nah, kalau kita lihat daripada ini, kita melihat bahwa soal yang kita berikan itu, atau soal tadi ya, dari jawaban yang saya berikan secara asal tadi, itu menunjukkan bahwa belum memberikan siswa-siswa itu belum belum dapat menginterpretasi kemampuannya secara umum. Tetapi soalnya itu sudah bisa mengukurnya secara soalnya. Tetapi kemampuan siswa itu atau siswa belum secara variasi soalnya kepada siswa itu sendiri. Nah, nanti ini kita sebenarnya bisa uji lanjut, bisa melihatnya dengan yang pertama Ibu sekalian, output table, kemudian kita bisa melihat daripada item issue. Nah, Bapak Ibu sekalian, membacanya itu ukurannya dari mana? Sebenarnya yang pertama ada ukuran-ukuran yang ditulis oleh Fisher namanya. Ukuran-ukurannya. Nanti sebentar, ukuran intervalnya itu nanti ini saya sharekan Pak ukuran intervalnya. Oh iya. Nanti biar. Nah, yang pertama Ibu sekalian, penilaiannya kalau kita lihat dari soalnya ini, yang 4 ini menunjukkan soal. Soal ini sama sekali nggak ada yang menjawab. Soal ini nomor 4. Soal ini sama sekali nggak ada yang menjawab. Kemudian soal nomor 5 begitu juga, ya, tidak ada yang menjawab. Kemudian soal nomor 7 begitu juga. Soal nomor 7 yang dijawab oleh 27 orang. Nah, sehingga kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita melihat dari kemampuan siswa atau kemampuan daripada anak itu sendiri itu bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian dengan bisa kita melihat daripada petanya ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat peta daripada
anak-anak itu sendiri? Oke, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat ini peta anak-anak tadi yang dari output yang tadi. Coba kita lihat sebelah kanan Bapak Ibu sekalian itu menunjukkan daripada item soal yang diberikan, sedangkan sebelah kiri itu menunjukkan person atau anak yang akan menjawab soal itu sendiri. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri, kalau ini sebelah kiri itu menunjukkan item atau soal yang diberikan, sebelah kanan itu adalah person anak sendiri. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, dari ini kalau dia sejajar itu menunjukkan bahwa yang tadi disampaikan oleh Ras tadi, bahwa anak itu mempunyai kemampuan yang 50% untuk menjawab soal itu. Artinya soal itu dia sejalan dengan kemampuan anak. Kalau dia lebih di atas, maka itu menunjukkan bahwa soal itu tidak mampu dijawab oleh anak itu sendiri. Kalau dia lebih di bawah, maka soal itu dianggap mudah. Kalau kita lihat di sini bahwa ada soal yang letaknya itu di atas kemampuan anak. Ya. Kemudian ada soal juga yang letaknya jauh di bawah kemampuan anak. Perhatikan, dan juga soal jarak antara satu soal dengan soal yang lain begitu jauh. Artinya bahwa ada soal yang kita berikan itu tidak mampu menginterpretasikan kemampuan anak secara utuh, mulai dari anak yang kita kata anak yang pintar atau anak yang punya kemampuan cukup sampai anak yang masih perlu dibantu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian juga bisa kita lihat ini sendiri, bisa kita lihat daripada ini yang pertama ini saya akan menganalisis soalnya dulu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga bisa kita lihat pada item issue-nya. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tadi kan kita menyimpan untuk data laki perempuan itu pada kolom ketiga ya. Ini kita ganti dengan 3. Ini kita melihat bagaimana soal itu dibaca oleh anak-anak sendiri. Kita munculkan grafnya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita lihat soal yang kita buat tadi. Kalau kita lihat dari grafiknya, yang pertama itu ada laki, yang merah menunjukkan perempuan, yang hijau menunjukkan letak soalnya. Coba kita lihat pada soal nomor 1 misalkan, soal nomor 1. Nah, ini laki-laki di atas soalnya di tengah, perempuannya di bawah. Artinya apa? Artinya terhadap soal ini laki-laki memiliki kemampuan yang lebih dari perempuan terhadap soal ini. Nah, sehingga soal ini kalau kita berikan, maka akan lebih menguntungkan laki-laki ketimbang menguntungkan perempuan. Kenapa? Karena kemampuan perempuan di bawah daripada soal itu sendiri. Nah, soal berikutnya juga bagus. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama terhadap soal tersebut. Nah, jadi kita memang, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa memang soal yang kita buat harus memperhatikan kemampuan baik laki maupun perempuan dan kemampuannya terhadap soal itu sendiri, dengan melihat tadi beberapa output yang dikeluarkan oleh WinStep tadi. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang mendasar dulu dari WinStep ini sendiri, yang bisa kita lakukan dengan menganalisis daripada soal-soal yang kita buat. Monggo nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin kita sama-sama berdiskusi. Jadi ini beberapa hal yang saya kira yang mendasar dulu yang saya berikan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa kita berkembang di dalam pertanyaan itu sendiri. Saya kira demikian Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.